berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat semuanya dan bisa berkumpul di rumah bersama dengan keluarga. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, mungkin setelah beraktivitas sepanjang hari ini ada situasi yang tidak bersahabat, ada hal-hal yang jadi beban dalam pikiran kita dan itu bisa mengganggu waktu istirahat kita. Jangan biarkan itu terus-menerus karena Tuhan ingin memberimu kelegaan dan kita semua bisa istirahat dengan baik. Ini waktunya kita beristirahat dan Tuhan ingin memberkati segala hal yang kita sudah kerjakan sepanjang hari ini. Ingat, Tuhan Yesus sudah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita hampiri Dia. Mari kita bawa semua pergumulan hidup kita karena kita percaya dalam hadirat Tuhan kita semua akan mendapatkan kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, kekuatan yang baru. Dan kita bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa yang begitu sempurna menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharga. Kami datang kepadamu dengan semua keletihan kami, dengan semua beban hidup kami, karena kami sangat percaya hanya di dalam Engkau kami akan menemukan kelegaan, kami mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Hanya Engkaulah yang membuat kami bisa melewati semua perkara tanpa harus menjadi tertekan, menjadi stres, menjadi depresi. Di dalam Engkau kami akan kuat, di dalam Engkau kami akan tenang, di dalam Engkau kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu akan menolong kami semuanya. Bapa, kami persembahkan korban syukur di hadapan-Mu saat ini lewat pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari hampiri tata kasih karunia.
Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sharing firman Tuhan hari ini, ada satu pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Silahkan, siapa yang akan membacakannya? Saya, Pak. Ini pertanyaan yang masuk kepada kami. Ketika terjadi pergantian pengurus gereja dalam kurung majelis, terjadi ketegangan antara yang senior dan junior. Bagaimana seharusnya menyikapi proses suksesi tanpa harus ada keributan? Ternyata iya. Ya, perebutan kekuasaan. Ada banyak motivasi sih, kadang-kadang tidak selalu jabatan ya. Kadang-kadang setiap orang itu kan senang di posisi dihormati, dihargai. Pergantian kepemimpinan, pergantian pengurus ini selalu berisiko kalau tidak disiapkan dengan cara yang bijaksana, dengan baik ya. Apalagi kalau antara kelompok senior dan junior ini berbenturan. Senior itu selalu merasa aku sudah pengalaman, aku paling tahu. Bahkan kamu belum lahir, aku sudah melayani. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Sehingga tidak melihat bahwa anak-anak muda yang lebih junior, kalau mereka berkreasi, mereka lakukan sesuatu, itu justru mestinya kan senang. Berarti kalau saya yang senior, itu berhasil dong mengkader mereka, karena mereka menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mungkin punya cara pelayanan yang agak berbeda dari yang seniornya. Sebenarnya nggak ada masalah kan. Cuma memang setiap orang itu tidak selalu siap untuk tidak dibutuhkan, untuk tidak dihargai, untuk iya kadang-kadang begitu. Iya, itu yang orang suka bilang power syndrome itu kadang-kadang tidak hanya di ASN tuh, di gereja pun juga ada tuh, pengurus komisi pun juga ada tuh. Jadi pengennya dihargai terus, ada posisi, padahal ada waktunya kan. Ada saatnya kita tangani semuanya, ada waktunya kita hanya jadi penasehat, kita mementori yang muda, ada waktunya kita hanya jadi penasehat saja, sesekali dibutuhkan. Bahkan ada waktunya kita hanya mendukung yang lebih muda, ini bisa bergerak, bisa melayani, bisa lakukan sesuatu lebih baik. Justru keberhasilan pemimpin, termasuk keberhasilan pengurus, keberhasilan orang tua, kalau yang dipimpin itu akhirnya bisa bergerak maju. Bukan ketika saya dibutuhkan terus. Kalau saya dibutuhkan terus, berarti orang-orang di sekitar saya itu bergantung kepada saya. Mereka harus bergerak maju. Bahkan seperti nasihat atau kata-kata yang sering saya dengar dari ibu saya dulu. Ibu saya orang sederhana, tidak berpendidikan, tapi selalu berkata kepada kami berempat, tidak apa-apa, ibu bodoh. Karena ibu saya kan mother single, sendiri berjuang membesarkan anak-anaknya. Ibu bodoh nggak apa-apa, tetapi kalian tidak boleh bodoh. Kalian harus pintar. Ibu kerja keras untuk membiayai kalian nggak apa-apa. Berapapun duit yang aku dapatkan itu untuk kalian. Yang penting kalian maju. Yang penting kalian pinter. Itu kan hati orang tua. Demikian juga harusnya hati para senior itu harusnya seperti itu tuh. Jadi apapun dilakukan tidak hanya supaya pekerjaannya, tanggung jawabnya bisa berlangsung dengan baik, tetapi sekaligus menjadi landasan supaya yang lebih muda itu bisa lebih maju dari kita. Mestinya seperti itu. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya kebesaran hati. Kita lihat, kita akan belajar dari tokoh yang namanya Yohanes. Dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Ini orang yang punya kebesaran hati luar biasa. Kita akan buka Injil Yohanes. Injil Yohanes. Pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 25. Kita baca dulu. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab
di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi tentang penyucian. Saudara-saudara, lihat siapa yang memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dalam perjalanannya ternyata Yesus mulai pelayanannya, dia punya murid dan juga melakukan pembaptisan. Karena mendengar dan melihat Yesus juga melakukan pembaptisan, walaupun kalau kita baca di pasal 4 ayat 2, yang membaptis murid-murid bukan Yesus ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Berarti Yesus melakukan juga praktek pembaptisan kepada orang-orang yang bertobat, tetapi yang melakukan murid-muridnya. Murid-murid Yohanes Pembaptis menjadi iri, menjadi cemburu, merasa ada saingan. Saudara-saudara, yang mengganggu hati pendahulu, yang mengganggu hati para senior itu karena menganggap yang datang kemudian, yang lebih muda, yang dianggap junior, itu kok sekarang melakukan juga seperti saya, bahkan lebih baik dari saya. Mulai ada iri hati, mulai ada dengki, mulai merasa ini ada saingan ini. Bisa-bisa saya tidak dibutuhkan orang lagi. Bisa-bisa saya dilupakan orang lagi. Disinilah kebesaran hati Yohanes Pembaptis itu terlihat. Murid-muridnya mempengaruhi. Kadang-kadang kan para pemimpin itu akhirnya bisa jadi tidak baik pribadinya karena ada orang-orang dekatnya yang memberi pengaruh. Yang iri ini kan murid-murid Yohanes Pembaptis. Wah, sekarang Yohanes kalah populer dibandingkan Yesus. Berarti murid-murid Yesus akan kelihatan populer dan lebih hebat juga karena mengikuti guru yang lebih hebat dari Yohanes. Mereka saja yang terganggu. Dari respon Yohanes Pembaptis kita tahu ternyata Yohanes Pembaptis tidak seperti itu. Yohanes Pembaptis punya kebesaran hati yang luar biasa. Kenapa begitu? Ayat 27 kita baca. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes yakin betul bahwa ketika dia bisa melayani, ketika ada begitu banyak pengikut dia, dari pelayanannya begitu banyak orang yang bertobat, maka itu semua adalah karunia Tuhan. Karena Allah memberi karunia kepada dia. Karena dia menyadari bahwa kehebatannya dalam melayani, kehebatannya dalam berkhotbah, pengikutnya begitu banyak, itu semua adalah karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Orang yang hatinya kecil, orang yang hatinya pendek, orang yang hatinya itu picik, biasanya berpikir bahwa dia harus mempertahankan apa yang dimiliki dan tidak boleh ada orang lain lebih baik dari saya. Dia lupa bahwa apa yang dia capai sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Para senior kalau cemburu dengan juniornya, dia lupa bahwa kalau dia bisa lakukan sesuatu, bisa melayani, bisa berbuat yang baik, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena dia orang tua, bukan karena dia lebih tua, bukan karena dia lebih pengalaman, karena Tuhan memberi karunia kepada dia. Kesadaran bahwa semua yang bisa kita lakukan, semua yang kita miliki, semua yang bisa kita lakukan merupakan anugerah Tuhan, membuat kita ada rasa aman. Tidak hanya bersyukur, tidak hanya kita tidak sombong, tetapi ada namanya rasa aman. Kan anugerah. Anugerah Tuhan kan berbeda-beda satu sama lain. Kalau ternyata Tuhan memberi anugerah kepada yang lebih muda, itu lebih besar, lebih banyak. Puji Tuhan. Tuhan berkenan kepada dia. Kalau saya yang membimbing dia, kalau saya yang melayani dia, saya sukacita dong. Karena yang saya layani dipercaya Tuhan lebih besar dari saya. Bukannya cemburu.
Cuma memang kecemburuan dan iri hati itu kan masalah hati. Ada orang mengerti kebenaran ini tetap saja cemburu. Karena apa? Hatinya, pribadinya bermasalah. Jadi yang masalah bukan karena juniornya lakukan sesuatu yang lebih baik atau jadi saingan. Yang jadi masalah adalah hatinya. Jadi kalau itu terjadi, ya seniornya yang harus bertobat, bukan juniornya. Beda kalau juniornya itu akhirnya ambil, kan ada orang-orang tertentu begitu diberi kesempatan belagunya minta ampun ya. Sepertinya dia lebih pintar dari seniornya lalu tidak menghargai seniornya. Ada orang-orang seperti ini. Kalau seperti itu, juniornya yang harus bertobat. Harus lihat konteksnya ya. Tapi intinya kebesaran hati dibutuhkan supaya suksesi berjalan dengan baik. Kebesaran hati dibutuhkan supaya pengkaderan berjalan dengan baik. Kebesaran hati dibutuhkan supaya hidup kita itu punya dampak, membuat orang di sekitar kita maju, membuat orang di sekitar kita berkembang, bertumbuh, bahkan bisa lebih baik dari kita. Yang kedua, kebesaran hati Yohanes Pembaptis terlihat di ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes fokus pada panggilan hidupnya. Tugas dia itu, anugerah Tuhan kepada dia itu untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Menyiapkan jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Makanya dia tahu posisinya, tahu batas waktunya. Ada banyak orang yang cemburu, iri, dan akhirnya tidak besar hati melihat orang lain lebih baik dari dia, karena tidak tahu batas. Tidak tahu batas, dipikir itu harus jadi miliknya seumur hidup. Jabatan itu harus milik saya seumur hidup. Pengaruh itu harus saya miliki seumur hidup. Itu membuat orang akhirnya justru tertekan dengan dirinya sendiri. Kita ketemu orang-orang yang mempertahankan kekuasaan sedemikian rupa. Banyak stresnya daripada bahagianya itu. Banyak marah-marahnya daripada dia nyaman jalani hidup ini. Karena selalu merasa ada orang lain yang mengambil, yang menyerobot miliknya, yang dia banggakan, yang dia sukai. Tidak, Yohanes Pembaptis tahu betul, tugasku kan ini. Tugasku mendahului Yesus. Jadi kalau ternyata Yesus sudah mulai melayani dan makin lama pengaruhnya besar, puji Tuhan, berarti sebentar lagi tugasku selesai. Dan memang itu terjadi. Tidak berapa lama Yohanes Pembaptis ditangkap dan kemudian dipenggal kepalanya, dihukum oleh Herodes. Saudara-saudara, ada banyak orang itu coba mati-matian menjaga jabatannya, menjaga posisinya, karena takut diambil orang lain. Yohanes Pembaptis memberi teladan bagi kita. Jabatan itu anugerah Tuhan. Posisi itu anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kesempatan. Kalau memang sudah waktunya harus dilepas. Makanya lebih baik sebelum dengan waktu yang cukup kita memang harus melepas, lebih baik menyiapkan penggantinya, menyiapkan kader selanjutnya, supaya ada orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang mungkin belum banyak pengalaman diberi kesempatan, supaya mereka bisa maju, bisa berkembang. Coba kalau semangat ini terjadi, tidak hanya urusan pelayanan di gereja tadi ya, komisi-komisi gereja, tetapi juga di perusahaan, di masyarakat. Proses suksesi akan berjalan selalu baik. Sebab memang kita kadang-kadang sedih ya, di pelayanan di gereja, suksesi ada banyak sekali yang bermasalah. Tidak selalu masalahnya ini, tetapi kalau itu bergantung atau ditentukan oleh seniornya, dibutuhkan kebesaran hati dari sang senior untuk memberi kesempatan yang junior itu bisa maju, bisa berkembang. Dibutuhkan kebesaran hati untuk memberi apresiasi, tidak perlu iri, tetapi justru bersyukur, bangga karena junior yang disiapkan bisa lebih maju, lebih baik dari dia. Ada kebanggaan, itu namanya menghasilkan buah yang baik dari kepemimpinannya. Yang ketiga, Yohanes memiliki fokus
untuk memberitakan Yesus, karena itu tugasnya. Posisinya itu kan menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes tidak tergoda dengan banyak pengaruh orang-orang dekatnya dari murid-muridnya. Yesus jadi saingan kita ini, murid-muridnya, waduh ini jadi mereka melayani seperti guru nih. Mereka ngikutin apa yang guru lakukan. Bagi Yohanes Pembaptis nggak ada masalah. Tetap fokusnya adalah beritakan Yesus. Beritakan Yesus. Karena dia punya kebesaran hati, dia tidak cemburu dengan Yesus, dia tidak takut murid-muridnya berpindah kepada Yesus. Bahkan kalau kita pelajari Injil, Yesus pun ternyata Yohanes Pembaptis pun juga merelakan tuh muridnya untuk ikut Yesus. Tidak ada masalah tentang hal itu. Fokus dia adalah beritakan siapa Yesus kepada manusia. Dia harus fokus untuk beritakan Sang Mesias, bukan pada dirinya sendiri, bukan pada popularitas. Dia tidak menjaga posisi dan popularitasnya di hadapan manusia, karena dia dipanggil Tuhan, diberi anugerah untuk apa? Untuk mendahului Yesus, menyiapkan jalan bagi Yesus, dan memberitakan tentang Yesus Kristus. Kenapa banyak pertengkaran? Kenapa banyak perselisihan? Kenapa ada banyak kecemburuan? Karena banyak orang tidak aman dengan posisinya. Dia merasa harus mempertahankan posisinya, tidak rela ada penggantinya lebih baik dari dia. Ada orang yang lebih baik dari dia, dan fokusnya salah. Dipikir kalau melayani itu berarti harus mengejar jabatan, berarti harus dikenal oleh banyak orang, berarti harus dapat fasilitas yang lebih baik, atau hal-hal yang lain yang berpikir hanya berpusat pada diri sendiri, kepentingan sendiri. Tidak. Yohanes Pembaptis fokusnya adalah beritakan Yesus, beritakan Yesus. Apapun yang aku lakukan harus membuat orang semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Orang berjumpa dengan Yesus Kristus. Pelayanan Kristen tidak akan menimbulkan konflik, tidak akan menimbulkan banyak masalah kalau semua pelayanannya itu diarahkan pada pribadi Yesus Kristus. Kalau semua orang yang melayani mengarahkan pelayanannya pada pribadi Yesus, pasti kan ketemu. Tetapi kalau mengarahkan pada diri sendiri, makanya ada persaingan, ada kecemburuan, ada iri hati, dan berebut pengaruh. Kita harus belajar besar hati seperti Yesus. Jadi bagi saudara-saudara yang diberi anugerah kesempatan tertentu dalam pelayanan, saudara ketua komisi, saudara pemimpin, saudara punya jabatan di gereja apapun, atau juga di pekerjaan, saudara punya jabatan tertentu. Bangun, miliki kebesaran hati. Sebab ada waktunya kita harus pensiun, ada waktunya orang yang lebih muda itu akan tampil. Baiklah kita menjadi orang yang menyiapkan mereka, bukan yang menghambat mereka. Karena Tuhan punya batas waktu untuk hidup kita. Kapan kita ada di posisi itu, kapan kita akan dipakai Tuhan di posisi itu. Ada waktunya kita harus mundur, biar yang muda yang kemudian maju, kita dukung dia untuk maju, bahkan lebih baik dari kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan punya anugerah, Tuhan memberikan karunia kepada setiap kami dengan cara yang unik, posisi yang istimewa, status yang istimewa. Biarlah kami menyadari itu dan kami bisa mengembangkannya dengan penuh tanggung jawab, mengerjakannya sepenuh hati. Apapun yang menjadi talenta, apapun yang menjadi karunia, apapun yang menjadi posisi kami saat ini dalam pelayanan, tidak membuat kami menjadi sombong, tetapi kami fokus. Apapun yang kami lakukan sepenuh hati untuk Tuhan, dan membuat orang-orang yang kami pimpin, orang-orang yang kami layani, itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan, mereka semakin mengikuti Tuhan. Tuhan berkati proses suksesi yang terjadi di gereja-gereja, termasuk di komisi-komisi pelayanan,
Roh Kudus memimpin supaya tidak ada gejolak, semuanya boleh berjalan dengan baik. Berikan kepada kami semua, terutama bagi para pemimpin kebesaran hati, kepada para senior kebesaran hati, kepada para orang tua kebesaran hati, supaya memberi kesempatan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak muda, kepada juniornya untuk tampil, maju, bahkan mendukungnya supaya mereka bisa lebih berkembang, lebih baik daripada yang selama ini dilakukan oleh para pendahulunya. Tuhan berkati anak-anak muda kami, supaya mereka bisa mengambil tanggung jawabnya dalam pekerjaan Tuhan. Gerejamu membutuhkan anak-anak muda, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang dinamis. Biarlah kami bisa membimbing mereka, supaya mereka bisa mempersembahkan semua talentanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami orang tua, kami para orang yang senior, para pemimpin, bukan jadi penghambat, tetapi kami menjadi orang-orang yang bisa mendukung anak-anak muda, orang-orang yang lebih muda untuk maju berkembang bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati konflik-konflik yang terjadi di gereja karena masalah suksesi. Kiranya oleh kasih karunia-Mu ada damai sejahtera terjadi. Ada proses rekonsiliasi yang baik itu terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara selalu menyadari di mana anugerah Tuhan menempatkanmu. Lakukan sepenuh hati. Tidak usah cemburu atau iri hati terhadap orang lain. Tuhan punya rencana yang berbeda dengan hidup kita. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara jangan ragu untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaan saudara, jangan pernah berhenti berharap, tetap percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan akan menolongmu dengan kuasanya yang tidak terbatas. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.